Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua di mana saja berada? Kesempatan sore hari ini saya kedapatan motor yaitu Beat F1 starter kasar. Yang mana untuk motor ini sulit hidup. Pada waktu dihidupkan dia susah sekali ya teman-teman. Nah, untuk motor ini bisa hidup, yang satu BBM itu harus ada ya. Terutama dari injektor itu harus menyemprot. Kemudian pengapian dari kuil itu harus ada. Yang ketiga yaitu kompresi ya teman-teman. Nah, saya akan cek satu persatu. Yang pertama-tama saya akan cek di bagian pengapiannya dulu ya, pengapian dulu. Tapi sebelum saya cek satu persatu, saya akan coba hidupkan dulu untuk motor ini. Jadi permasalahannya seperti ini ya teman-teman. Nih saya hidupkan nih ya, seperti ini. Sampai aki tekor ya teman-teman. Saya coba sela hidupkan. Nah ya teman-teman, seperti ini. Kadang-kadang bisa hidup kemudian mati lagi seperti tidak kuat. Oke, saya akan cek di bagian pengapian dulu. Saya buka cangklongnya. Saya akan buka dulu untuk di businya. Nah, teman-teman, untuk ujung busi ya di sini hitam ya. Saya akan cek dulu untuk pengapiannya. Nah, untuk cangklong dia aman. Saya cek di pengapian dulu. Bil sini Bil. Ya teman-teman, gunakan lap agar apinya tidak kena tangan. Saya coba starter, teman-teman bisa lihat. Deketin Bil, deketin. Untuk pengapian besar ya teman-teman, kelihatan. Hah? Ya teman-teman, jadi untuk pengapian dia besar, artinya untuk motor ini pengapian aman ya. Saya pasang lagi. Kemudian saya akan cek di bagian BBM ya, semprotan dari injektor. Teman-teman bisa lihat mobil sini Bang. Ya. Langsung Bil. Deketin. Teman-teman perhatikan. Saya hidupkan ya. Ya. Kelihatan nggak Bil? Nah, teman-teman perhatikan nih semburan injektornya. Jadi untuk semburan injektor dia ada, artinya untuk BBM ada, pengapian ada. Berarti untuk motor ini yaitu di bagian kompresi. Karena untuk motor ini bila kita starter sambil digas itu kadang-kadang hidup kemudian mati lagi. Artinya motor ini menurut saya ini kompresi. Jadi saya akan buka di area head ya. Saya akan cek di bagian klep, ring seher untuk memastikan kompresinya. Oke teman-teman, jadi untuk motor ini ya, ini rangkanya sudah saya pisahkan dengan mesin ya. Mesin juga sudah saya bongkar untuk di area head. Di sini ya teman-teman bisa perhatikan. Untuk motor ini dari olinya ini sudah seperti lumpur ya teman-teman. Ini untuk kompresi di bagian seher dia sudah bocor.
teman-teman bisa perhatikan ini warna hitam, ini tanda kompresi sudah bocor ya. Kemudian untuk tutup head ya, di sini untuk kotorannya. Kemudian untuk di sini juga tuh di area head ini oli campur lumpur ya, artinya ini oli sudah menjadi lumpur, seperti lumpur, jadi lengket seperti itu. Ini diakibatkan karena memang sering kering oli, ataupun bisa juga dari kualitas oli. Tapi menurut saya ini keterlambatan oli seperti itu. Dalam pergantian oli dia sering lambat. Kemudian motor ini memang kompresinya bocor, jadi selalu dibiarkan menunggu beberapa bulan pergantian oli. Artinya pergantian olinya dia terlalu lama, mengakibatkan ya seperti ini. Nah, untuk kebocoran kompresi ya teman-teman bisa perhatikan. Untuk mengujinya seperti ini, teman-teman pasang dulu untuk busi ya, pasang busi. Kemudian saya akan cek ya menggunakan bensin. Saya tuangkan bensin ke sini, ke kubah ya, kubahnya ya teman-teman, untuk memastikan di mana kebocorannya. Biasanya untuk kebocoran seperti ini ya, bila mana kita hidupkan itu susah, jadi sambil digas baru motor ini bisa hidup. Itu biasanya kebocoran dari klep in, seperti itu ya teman-teman. Kita tunggu bocorannya, nanti bisa kelihatan ya teman-teman. Saya tuangkan lagi untuk bensinnya, saya taruh di atas biar jelas ya. Nah, nih teman-teman perhatikan di sini untuk lubang in ya, lubang intake, lubang pemasukan di sini basah ya teman-teman. Tuh, basah, ada kebocoran ya. Bensin mulai turun tuh ya teman-teman, ini basah ya. Nih. Nah, kita lihat di klep klep X atau lubang pembuangan di sini kering ya teman-teman, dia kering. Jadi untuk permasalahan seperti ini ya teman-teman, ya kita harus buka untuk klepnya. Kalau memang misalkan klepnya dia berlubang-lubang, atau misalkan kadang-kadang di sudutnya dia itu atau di klepnya itu, di tatakannya itu ada lubang-lubang, kalau memang masih bagus ya kita sekir saja untuk klepnya. Kemudian untuk masalah seperti ini juga ya kita harus ganti juga untuk di bagian sehernya ya teman-teman. Itu menurut saya itu lebih bagus. Saya juga akan mengganti untuk di bagian seher, karena untuk kompresinya dia sudah bocor ya, kompresinya sudah bocor. Dan ini ya makan waktu ya teman-teman, karena untuk di bagian head ya, untuk pelatuk knock-on as harus dibersihkan dulu untuk kotorannya, agar oli sirkulasinya dia lancar ya. Lubang-lubang yang tertutup yang masuk ke area knock-on as kita harus bersihkan, agar oli yang dari per as dia bisa naik ke atas ya. Masuk di sini saya bersihkan seperti itu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman untuk permasalahan seperti ini motor ini kehilangan kompresi ya, nanti saya akan sekir bagaimana hasilnya. Teman-teman jangan kemana-mana ya, ikutin terus video ini sampai selesai biar teman-teman tahu
permasalahan-permasalahan yang ada di motor ya. Oke ya teman-teman. Jadi untuk motor ini, untuk karang-karang yang di sini sudah saya bersihkan. Kemudian untuk klep in yang ada kebocoran ya teman-teman, di sini jadi cukup disekir, tidak saya ganti untuk payung klepnya karena memang ini banyak karang-karang, jadi yang membuat kebocoran kompresi. Setelah disekir dia rata ya teman-teman, tidak ada kebocoran, termasuk klep in ya saya sekir juga. Jadi bila mana menyekir klep kita harus sekir dua-duanya, jadi tidak ada kebocoran. Walaupun misalkan contoh di motor ini ya teman-teman, ini ada kebocoran di klep in karena di sini menumpuk karang-karang bekas hasil pembakaran atau kebocoran oli. Kemudian untuk di sini blok ser sudah saya quarter ya teman-teman. Di sini ukuran gocap yang awalnya memang standar seperti itu ya teman-teman. Oke, saya akan pasang untuk motor ini. Oke ya teman-teman, jadi motor ini untuk mesinnya sudah saya pasang. Sekarang saya akan coba hidupkan. Berhubung akiknya dia lemah, saya akan coba selak ya teman-teman. Nah teman-teman bisa perhatikan ya, jadi untuk motor ini sudah hidup ya. Saya matikan dulu. Oke ya teman-teman, mungkin cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah nonton ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, share, tekan tombol lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.